Selamat siang, Anda kembali bersama Lansia Online yang dipersembahkan oleh Perhimpunan Gerontologi Medics Indonesia bekerjasama dengan geriatri.id. Ya, kali ini live di Facebook geriatri.id. Seperti program-program sebelumnya, live ini dipersembahkan untuk menjaga lansia dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Ya, apalagi sampai saat ini, walaupun sudah di penghujung bulan ini awal Juni ya, jadi pemerintah sudah berkali-kali menetapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yang artinya masyarakat diminta untuk lebih banyak beraktivitas dari rumah atau di rumah untuk menghindari penularan virus corona. Virus corona ini yang menyebabkan penyakit COVID-19. Nah, geriatri.id bagian dari kerjasama yang mengkampanyekan hidup sehat untuk menghindari pandemi COVID-19, sangat bersemangat untuk membagi informasi kepada para masyarakat di Indonesia untuk selalu menjaga diri dan menjaga keluarga, apalagi yang memiliki lansia atau orang tua yang sudah berusia di atas 60 tahun. Karena itu kami juga mengajak dalam program Lansia Online ini bagi para oma dan opa untuk terupdate informasi terutama soal kesehatan maupun yang terkait dengan kehidupan aktivitas dari rumah. Oh ya, kita akan berbincang pada hari ini, hari libur 1 Juni memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kita mengucapkan Hari Kesaktian Pancasila diperingati bersama di seluruh Indonesia. Namun sebelumnya kita juga ingin mengucapkan selamat Hari Lanjut Usia Nasional yang berdekatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, yaitu pada tanggal 29 Mei 2020 kemarin. Tentu saja ini juga diperingati walaupun berdekatan dengan hari libur waktu hari Jumat kemarin ya. Ini ada pesan dari Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia terkait dengan Hari Lanjut Usia Nasional. Ini saya tampilkan pesan dari Pergemi. Nah, jika Anda sudah lihat di layar Anda melihat selamat Hari Lanjut Usia 2020. Jadi pesan dari Pergemi bagi lansia Indonesia. Gunakan masker tidak hanya bagi lansia, tapi juga pelaku rawat atau caregiver, serta keluarga. Nah, bagi pelaku rawat atau keluarga, jaga jarak dengan lansia. Ini mengurangi resiko tertular ya. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun sesering mungkin. Segera mandi setelah pulang. Pulang itu maksudnya setelah beraktivitas dari luar rumah atau bertemu dengan beberapa orang atau ada orang lain yang mungkin bertemu. Makan makanan bergizi, tetap berkomunikasi melalui video call, telepon, dan sebagainya dengan keluarga yang tidak serumah. Berolahraga di rumah, stay aktif. Oke, pada hari ini kita akan berbagi informasi kesehatan bersama lagi-lagi para dokter dari Pergemi, ahli kesehatan lanjut usia. Hari ini kita akan berbincang dengan Dr. Rensa, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri, yang sudah hadir dalam kesempatan di Facebook Live geriatri.id ini. Saya akan perlihatkan biodata Dr. Rensa. Ya, Dr. Rensa spesialis penyakit dalam Kager. Saat ini beliau menjadi dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan geriatri di Rumah Sakit Atma Jaya dan Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Selain menjadi dokter, beliau juga beraktivitas sebagai pendidik atau dosen yang saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Penyakit Dalam FKIK Unika Atma Jaya, Jakarta. Juga aktif dalam organisasi profesional baik dari Pergemi, PAPI maupun IDI. Ya,
Saya akan menyapa langsung Dr. Rensa. Halo Dok. Halo. Ya, selamat siang Dok. Ya, semoga siang. sehat selalu Dok ya. Apa kabar? Baik, puji Tuhan, baik. Mas gimana, sehat ya? Sehat selalu Dok. Walaupun tetap beraktivitas di rumah, kita selalu stay and fit gitu Dok ya. Iya, harus semangat. Kita orang tua ya harus semangat. Jadi gimana nih Dok? Kira-kira kemarin baru kita merayakan Hari Lanjut Usia Nasional 2020. Juga ada himbauan dari Pergemi. Dan juga sekarang juga orang sudah mulai berdiskusi soal kenormalan baru atau new normal. Ini soal kondisi pandemi gini terhadap lansia, terus juga ada kenormalan baru. Kira-kira gimana tuh Dok gambarannya? Ya, rasanya kita semua mau tidak mau, suka tidak suka harus siap ya. Termasuk oma opa, lansia di rumah, para pelaku rawat atau caregivers juga harus semakin semakin waspada, tapi tetap tidak putus semangat gitu ya. Kenormalan baru ini kan kita ya sudah harus bisa hadapi dengan berbagai persiapan, terutama untuk para lansia. Mungkin sekarang ini atau beberapa minggu ke depan udah saatnya mungkin harus kontrol ke rumah sakit mungkin ya, karena ada beberapa kondisi yang harus dievaluasi oleh dokter secara langsung, kemudian evaluasi obat dan lain-lain ya. Bagaimanapun sejauh ini kan sudah ada banyak sekali himbauan dari pemerintah tentang apa-apa saja yang harus dilakukan di era yang normal baru ini gitu ya, untuk tetap jaga kebersihan ya, kemudian menggunakan masker, jaga jarak, semua sebenarnya sudah beberapa bulan terakhir ini kita paham. Nah sekarang sudah harus lebih disiplin lagi nih karena udah benar-benar terjun ke lingkungan yang memang kita harus bisa berdampingan dengan virus ini gitu. Cuma jangan sampai terkena. Dok ya. Iya, tetap aman, tetap terlindungi, tapi ya harus menjalankan banyak upaya gitu untuk terhindar dari infeksi virus ini. Ini selain disiplin soal protokol kesehatan, kita sering pakai masker, cuci tangan. Ini juga sebenarnya disiplin soal asupan juga Dok ya, yang kita akan bahas hari ini Dok ya. Iya, jadi salah satu mempersiapkan imunitas ya, kekebalan tubuh kita supaya tidak mudah jatuh dalam kondisi sakit. Penyebabnya bisa macam-macam, bukan hanya spesifik infeksi virus COVID-19 saja, tapi masih banyak lagi hal-hal lain yang memang tubuh kita harus siap gitu ya untuk berhadapan. Dan kita harus mempersiapkan tubuh kita dengan asupan yang baik, suplementasi kalau perlu gitu ya. Nah itu yang nanti akan saya bahas, khususnya bagi lansia. Kayaknya kita langsung aja ya, dokter sudah mempersiapkan materi presentasi ya untuk kelas kita hari ini. Silakan dokter. Baik, selamat siang semuanya. Saya akan coba untuk tampilkan slide-nya sebentar. Oke. Semoga bisa terlihat dengan jelas ya. Cukup terlihat. Iya, baik. Siang ini, ya terima kasih Mas. Siang ini saya akan bahas tentang suplementasi vitamin dan antioksidan pada lansia. Nah, tujuannya tentu sama sih ya, bahwa kita ingin mencapai lansia yang berkualitas. Di Indonesia ada terminologi yang dipakai. Kapan kita menyebut lansia itu berkualitas? Ada 4 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, sehat. Sehat dalam artian bukan saja tanpa penyakit. Jadi kadang kan lansia tidak bisa terhindar juga dari penyakit kronis khususnya. Ya walaupun ada penyakit tapi kondisinya harus terkontrol gitu ya. Kemudian mandiri. Mandiri itu dalam artian untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian lansia tersebut kalau berkualitas
berkualitas itu pasti dia aktif. Aktif itu maksudnya adalah mampu bergerak, mobilisasi, atau melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Dan ditambah lagi dengan beraktivitas sesuai dengan kehidupan sosialnya, ya. Jadi bukan lansia yang terkurung di rumah terus gitu ya, nggak mau bergaul gitu ya, keluar. Nah, itu juga belum masuk kriteria aktif ya. Jadi aktif di sini harus ada unsur atau aspek sosialnya. Yang terakhir adalah produktif ya. Diharapkan lansia walaupun misalnya sudah pensiun ya, itu tapi tetap ada berdaya guna bagi dirinya dan atau orang lain ya. Banyak sekali lansia yang di masa tuanya dia aktif di berbagai organisasi misalnya, atau menjadi pengurus di RT RW gitu ya, kegiatan apapun. Jadi saya melihat kalau lansia tersebut masih produktif, dia pasti akan memiliki banyak kegiatan dan membawa banyak manfaat juga bagi orang-orang di sekitarnya. Ya, jadi sebenarnya segala upaya dilakukan supaya lansia yang berkualitas ini akan semakin tinggi proporsinya di Indonesia khususnya. Nah, kalau aging proses itu sebenarnya atau proses menua itu tidak bisa dihindari. Jadi selalu dia akan terjadi. Bahkan dimulai bukan sejak usia 60-an, tapi ya sejak manusia lahir itu aging proses atau proses menua akan terus berjalan. Dan ini bukan suatu penyakit ya. Jadi bedakan antara penyakit dengan proses menua. Ya, kadang pasien suka bilang ini penyakit tua gitu. Sebenarnya itu kurang tepat ya, karena proses menua yang normal itu beda sekali dengan penyakit. Yang ada adalah penyakit diabetes atau penyakit osteoartritis atau radang sendi gitu ya, dan itu bukan atau berbeda dengan proses menua. Nah, memang seiring dengan berjalannya usia pasti penurunan fungsi organ itu akan terjadi, dan kalau kita perhatikan antara satu orang dengan yang lainnya itu berbeda proses menuanya, walaupun usianya mungkin dikatakan sama. Jadi sama-sama usianya 65 tahun, tapi kok rasanya ada satu yang menuanya lebih cepat, yang lainnya tidak gitu misalnya ya. Nah, ternyata karena proses menua ini ada banyak sekali faktor ya yang berinteraksi satu sama lain. Setidaknya ada dua, yaitu genetik dan lingkungan. Kalau secara genetik seseorang itu menuanya lebih cepat, dan mudah sekali jatuh dalam kondisi penyakit kronis yang diturunkan, nah itu berarti sekitar 25% akan mempengaruhi. Nah, ditambah lagi sebenarnya adalah faktor lingkungan. Itu justru proporsinya lebih besar, 75%. Ya, jadi kita harus mengontrol sekali apapun yang datangnya dari luar tubuh kita gitu ya, karena ini aspek lingkungan itu masuk ke dalamnya, obat-obatan misalnya, atau situasi lingkungan yang lain misalnya polusi udara dan sebagainya. Ya, jadi proses menua itu dinyatakan akan mempengaruhi kerentanan. Jadi lansia lebih beresiko dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih muda untuk terkena penyakit gitu ya. Jadi makanya sering dikaitkan dengan jadi lansia sering dikaitkan dengan banyaknya penyakit, padahal belum tentu ya. Belum tentu bisa semua-muanya itu terjadi pada lansia. Bahkan sekarang usia lebih muda, kalau faktor lingkungan tidak dikontrol dengan baik, kadang-kadang justru penyakitnya lebih banyak daripada yang lansia misalnya. Ya, jadi ya kita harus bedakan lah gitu ya antara penyakit dengan dengan proses menua. Nah, kenapa saya bahas itu di awal? Karena terkait juga dengan nanti yang saya mau terangkan untuk suplementasi. Nah, sebelum kita bahas soal vitamin, ini saya spesifik harus terangkan sedikit aja bahwa kalau baca-baca soal vitamin, kita lihat dulu ada namanya tuh AKG, angka kecukupan gizi. Setiap negara ada merilis, biasanya Kementerian Kesehatannya atau Departemen Kesehatannya akan merilis angka-angka ini gitu ya. Setiap tahun, di Indonesia setiap tahun, mungkin di negara lain bisa berbeda. Nah, ini tujuannya untuk menjadikan patokan, karena angka ini akan berbeda di populasi yang berbeda negara. Jadi jangan sampai kita salah memakai angka kecukupan gizi di negara Eropa misalnya, karena itu pasti berbeda.
Nah, angka ini adalah nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari. Nah, itu akan dibagi nanti berdasarkan usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, saya akan membahas nanti spesifik untuk lansia. Nah, supaya hidup sehat, semua kebutuhan zat gizi itu harus terpenuhi di range nilai yang nanti saya terangkan. Gitu ya. Jadi ini ada di Peraturan Menteri Kesehatan. Bisa di-download bebas loh, Mas, ini. Bisa dicari. PMK Nanti nomor kita 28. Ini gampang sekali. Ini Tiap tahun. terbaru ya? Iya, yang terakhir 2019 ya. 2020. Biasanya akhir tahun gitu dia baru akan rilis. Jadi ini yang saya coba bantu terangkan. Nah, ini sepintas aja, ini agak bingung-bingung kalau dilihat gitu ya, tapi yang mau saya sampaikan adalah begini, hati-hati melihat satuan dari zat gizi tertentu atau vitamin tertentu. Ada yang tulisnya gram, kalau gram itu 1000 mg. Ini pelajaran SD dulu nih. 1 miligram itu sama dengan 1000 mikrogram. Jadi kadang-kadang kami suka mendetailkan istilah-istilah ini karena akan beda sekali maknanya kalau salah-salah. Terus ada yang istilahnya international unit atau IU, itu di beberapa vitamin itu nulisnya itu. Vitamin A ada lagi nulisnya retinol equivalence atau RE gitu ya. Jadi ini satuan-satuan atau konversi ini itu bisa di browsing juga. Jadi kalau contohnya vitamin A ada tulisannya di label obat, itu satuannya kok beda ya, mikrogram, tapi yang di AKG ditulisnya IU gitu. Oke, konversi dulu supaya jumlahnya itu sama. Jadi 1 international unit untuk vitamin A sama dengan 0,3 mikrogram retinol equivalence misalnya. Itu contoh aja. Vitamin D itu ada yang satuannya international unit atau IU, ada yang mikrogram. Itu kalau dibuat setara 1 IU sama dengan 0,025 gitu. Nanti saya bantu deh di slide-slide berikutnya. Nah, kita bahas dulu soal vitamin ya. Vitamin itu sebenarnya adalah sekelompok senyawa organik yang penting sekali untuk metabolisme setiap organ di tubuh kita. Sayangnya, vitamin itu tidak bisa dihasilkan sendiri oleh tubuh kita, gitu ya, sehingga harus dimasukkan dari luar atau didapat dari luar. Sejauh ini ada 14 jenis vitamin. Banyak ya, lumayan. Banyak ya. Banyak. Nah, kalau mau disimpelkan atau disederhanakan, itu ada 2 jenis vitamin. Yang pertama, vitamin yang larut dalam air. Nah, ini udah sering nih disebut-sebut. Vitamin B dan C contohnya. Nah, ini kalau dia tidak dipakai atau dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, segera akan dibuang dari tubuh kita secara otomatis tanpa disuruh oleh ginjal, ya, oleh urin ya, maksudnya dalam urin kita gitu, dalam urin dikeluarkan oleh ginjal, sehingga jenis vitamin yang larut dalam air terpaksa harus kita masukkan tiap hari gitu secara terus menerus, karena kan kalau nggak dipakai dibuang lagi sama dia, nggak disimpan. Jadi vitamin B dan C itu komponen yang setiap hari wajib masuk gitu. Nah, yang kedua itu adalah kelompok yang vitamin yang larut dalam lemak. Itu berarti dia bisa ditahan di jaringan lemak tubuh kita dan di liver, di hati gitu ya. Nah, vitamin ini contohnya vitamin A, D, E, dan K. Nah, berapa lama sih dok bisa bertahan di tubuh kita? Beda-beda. Bisa yang hitungannya hari, kalau konsumsinya sangat banyak gitu ya, jenis vitamin tertentu, itu bahkan bisa sampai dengan 6 bulan di tubuh kita ya. Jadi disimpan di jaringan lemak ya. Dipakai sewaktu-waktu kalau diperlukan oleh tubuh kita. Nah, ini yang ada di Peraturan Menteri tadi nomor 28 tahun 2019 untuk usia 60 tahun ke atas, inilah angka kecukupannya. Vitamin A, itu vitamin D, E, K, dan seterusnya. Nanti saya akan bahas satu-satu, tapi tidak semua ya, yang penting-penting aja. Kita mulai dulu dengan vitamin yang
yang tadi saya bilang harus setiap hari itu dikonsumsi ya, harus minum tiap hari, nggak apa-apa, jangan takut karena ginjal akan mengeluarkan dengan sendirinya kalau berlebihan. Itu vitamin B dan C. B itu ada yang B1, itu nama lainnya tiamin. Nah, ini angka kecukupan gizinya beda. Tapi bedanya nggak terlalu jauh sih antara laki dan perempuan untuk usia 60 tahun ke atas. Kebutuhannya sebenarnya cukup 1,1 sama 1,2 deh, gitu kisarannya. Nah, kalau misalnya kita makan nasi, makan telur, kemudian minum susu, makan daging, sebenarnya sudah ada komponen vitamin ini. Ya, jadi karena sumber utama dari vitamin B1 yang tadi di gandum, nasi, daging, susu, telur, kacang-kacangan. Nah, tiamin atau vitamin B1 itu penting sekali untuk mengkonversi atau mengubah karbohidrat menjadi energi. Berarti ini kayak semacam bensin gitu ya untuk tubuh kita. Terus metabolisme protein dan lemak juga butuh. Kemudian kesehatan kulit dan saraf juga penting vitamin B1. B6 ini piridoksin, kebutuhannya 1,5 sampai 1,7 mg. Di kacang-kacangan juga ada, di beras, di jagung, daging, ikan juga sama ya. Jadi boleh dilihat bahwa makanan sehari-hari kita sebenarnya mengandung vitamin juga gitu. Nah, ini penting untuk imunitas tubuh, metabolisme protein, pembentukan sel darah merah, dan juga untuk sistem persarafan kita ya. Nah, biasanya digabung tuh B1, B6, ada lagi temennya namanya B12. Nah, B12 itu sayangnya dia nggak ada di tumbuh-tumbuhan. B12 itu sumbernya dari, kalau makanan itu dari telur, dari daging, dari makanan laut. Nah, makanya teman-teman atau saudara-saudari kita yang menjalankan diet vegetarian, tidak makan daging sama sekali. Nah, hati-hati ada defisiensi vitamin B12 namanya. Jadi mau nggak mau orang-orang vegan itu harus masukkan tambahan gitu ya, suplemen vitamin, minimal vitamin B12 ini. Dengan jumlah yang dianjurkan kalau lansia itu 4 mikrogram. Nah, kalau yang ini riboflavin itu mirip tadi dengan vitamin B1 dan B6. Dia spesifik untuk pertumbuhan rambut, kuku gitu ya. Ini juga penting nih. Kalau nggak ada ya mudah sekali mengalami masalah. Iya. Jadi ini sumbernya tuh dari sayur-sayuran, kacang kedelai ya, susu. Ini mirip dengan vitamin B1, B6 tadi. Ya, jadi ini komponen vitamin B. Nah, yang lain dua ini agak jarang sih ya disebut-sebut, tapi vitamin B3, niacin itu juga penting untuk kesehatan pencernaan nih yang di highlights di sini. Sebenarnya yang bedanya dengan yang lain-lain tadi, niacin itu penting untuk pencernaan. Jadi untuk buang air besar ya. Jadi supaya tidak sembelit gitu tuh B3 niacin itu ada berperan di sana. Sumber dari makanan ada disebutkan di sini, mirip tadi ada ikan, kentang, dan sebagainya. Kemudian vitamin B5, nah ini bedanya adalah penting untuk produksi hormon ya. Tubuh manusia harus menghasilkan hormon, jadi mau tidak mau akan butuh bantuan vitamin. Sumber utama dari vitamin B5 itu di alpukat, daging, dan seterusnya. Oke. Biotin itu dulu disebut vitamin B7 atau vitamin H. Nah, ini sebenarnya dia berperan untuk kadar gula darah kita. Ya, jadi kadang-kadang kalau kekurangan itu bisa mengalami kenaikan kadar gula darah misalnya. Perubahan kadar gula darah bisa naik, bisa turun tergantung ya. Jadi ini pengaruh juga dari biotin. Kemudian asam folat. Nah, ini asam folat nih sering banget disebut untuk ibu hamil gitu ya. Tapi untuk lansia juga penting ya. Disarankan sekitar 400 mikrogram. Jadi 400 mikrogram itu perhatikan satuannya itu sebenarnya kecil ya. Jadi bukan yang tinggi dosis asam folat yang diperlukan. Nah, kalau sudah mengkonsumsi makanan-makanan sumber asam folat, mungkin suplementasi ya tidak harus gitu ya, tidak perlu ditambah lagi dari situ. Kalaupun masuk dari suplemen karena ini vitamin tergolong vitamin B juga larut dalam air, dia akan keluar dari urin kalau memang tidak terpakai. Nah, ini yang sering disebut-sebut di akhir-akhir beberapa bulan terakhir ini deh, karena beberapa bulan terakhir pandemi itu
betul dikaitkan dengan COVID-19. Sebenarnya kalau tidak ada COVID-19, kebutuhan vitamin C itu cukup cuman kalau perempuan lansia 75 miligram. Kalau pada pada laki-laki yang lansia itu cuman 90 miligram. Nah, coba deh kita ingat-ingat tuh kalau yang minuman kemasan itu ada yang 1000 miligram ya. Jadi jauh sekali iya. ya. Jadi benar-benar itu akan sebagian besar keluar lewat urin kalau tidak dipakai. Nah, pada situasi spesifik contohnya COVID-19 memang ada studi yang menyebutkan bahwa vitamin C itu harus dosisnya agak tinggi karena untuk imunitas tadi tuh. Nah, ini ada nih di slide ini. Ya, jadi untuk imunitas itu sangat berperan si vitamin ini sehingga mau nggak mau ditambahnya sampai 1000 bahkan 2000 miligram per hari untuk pasien yang spesifik infeksi tertentu, contohnya COVID-19. Dan vitamin ini tergolong antioksidan. Nah, nanti saya akan terangkan sedikit di akhir tentang antioksidan. Nah, kalau hati-hati juga nih, ini vitamin C yang berlebihan, ini beberapa pasien yang memang konsumsi air putihnya juga kurang gitu. Jadi kalau minum vitamin C dosis tinggi terus tapi pelarutnya atau air putihnya kurang, ya siap-siap nanti itu berbahaya malah dok ya. Betul, bisa berbahaya. Apalagi yang bentuknya itu diinjeksi ya. Kalau yang minum obat vitamin yang diminum atau cairan gitu yang diminum rasanya sih lebih jarang. Tapi kalau yang injeksi, yang lewat infus gitu tuh lebih sering tuh ya untuk bisa menyebabkan kristal di ginjal sampai akhirnya bisa batu timbul. Ya makanya perlu dengan pengawasan juga kalau yang udah dosis ekstrim ya, yang tinggi sekali begitu. Nah, ini sumbernya dari aneka buah dan sayur ya sebenarnya vitamin C itu. Jadi nggak harus dari vitamin tablet atau kapsul. Tablet, gitu. Okay. Nah, ini yang larut dalam lemak nih, vitamin A, D, E, dan K. Kita lihat nih, vitamin A, nama lainnya retinol. Kalau kisaran kebutuhannya sekitar 600 sampai 650 mikrogram. Kalau dikonversi ke IU jadi sekitar 2000 sampai 2200. Nah, vitamin A ini penting untuk kesehatan mata, kulit, dan tulang ya. Bahkan untuk reproduksi atau kesuburan juga penting. Nah, vitamin A mirip kayak vitamin C tadi, dia ada efek antioksidannya juga, ya. Jadi nggak semua vitamin itu ada efek antioksidan, ya. Beberapa, contohnya tadi saya sebutkan vitamin C, kemudian ini nanti vitamin A itu juga termasuk antioksidan. Nah, sumber vitamin A yang paling mudah kita temukan itu sebenarnya di sayur-sayuran yang warnanya hijau dan kuning. Nah, contohnya ini wortel. Ya, itu sayuran hijau dan kuning. Buah-buahan warna merah dan kuning itu ada vitamin A-nya. Kenapa sih kok begini nih ada kuning-kuningnya ya? Karena beta karotennya. Beta karoten itu warnanya kuning. Kuning. Iya, jadi ya udah secara alami kita bisa lihat lah secara kasat mata gitu ya. Ini ada vitamin A-nya. Kemudian, nah ini vitamin D itu salah satu sumber utama juga untuk kekebalan tubuh itu atau imunitas tubuh. Selain tadi vitamin C, vitamin D juga karena dia sama ada efek antioksidannya juga dan banyak sekali yang dibantu dengan adanya vitamin ini, termasuk metabolisme kalsium. Ya, jadi kalau konsumsi kalsium dari luar, jangan lupa vitamin D-nya harus cukup. Karena yang membawa kalsium itu keliling-keliling gitu ya untuk pindah ke bagi-bagi tulang, itu dari vitamin D yang nganter-nganterinnya. Jadi kalau cuma kalsium aja, vitamin D-nya kurang, percuma. Nah, ini kadang-kadang suka tidak dipahami atau ya mungkin perlu baca-baca lagi ya. Jadi bahkan sekarang sih udah mulai dikombinasi dijadiin satu tuh biasanya suplementasi kalsium sudah ada vitamin D-nya. Yang baru-baru ya, kalau yang dulu-dulu tuh suka dipisah-pisah.
Nah, vitamin D kan sebenarnya di provitamin D ya. Jadi bakal calonnya si vitamin D itu sebenarnya ada di bawah kulit kita. Nah, begitu dengan adanya sinar matahari, yaitu langsung aktif vitamin D yang di bawah kulit kita. Jadi makanya sering dikaitkan dengan berjemur vitamin D ini. Berjemur. Okay. Ya, jadi berjemur itu upaya untuk terpapar dengan sinar matahari yang khususnya untuk UVB. Nah, dengan itu provitamin D yang ada di bawah kulit kita yang terpapar oleh sinar matahari itu akan aktif dia. Akan menjadi bentuk yang vitamin D yang aktif, yang bisa langsung dipakai. Gitu. Jadi selain suplementasi, jangan lupa berjemur juga bisa salah satu upaya untuk mendapatkan vitamin D. Tapi bukan berjemurnya, Dok ya? Artinya berjemur itu hanya mengaktifasi karena suplemennya sudah dimasukkan lebih dulu gitu, Dok? Ya, atau memang sudah ada karena kan disimpan sudah ada, oke. Nah, karena kan lemak, Dok ya. Vitamin ini kan larut dalam lemak, bisa disimpan. Jadi kalau kita berjemur aktif, kalau enggak ya udah diam di situ dia. Gitu. Jadi sebenarnya bukan bukan hanya berjemur, jangan lupa ininya ya, asupannya harus ada. Sudah ada ya. Nah, berikutnya vitamin E. Vitamin E itu paling sering dipakai oleh kaum wanita katanya untuk kesehatan kulit. Ya, jadi sebenarnya laki perempuan itu penting untuk mengkonsumsi vitamin ini ya. Jadi kebutuhannya sekitar 15 sampai 20 mikrogram. Nah, kalau dijual di vitamin-vitamin yang kapsul itu satuannya IU, jadi mesti dikonversi. Kalau dikonversi sekitar 20 sampai 25 IU. Jadi sebenarnya kecil gitu ya. Cuman yang dijual tuh bisa sampai 200, 250, 400 IU tuh satu kapsul. Jadi agak tinggi tuh kalau dilihat-lihat ya, makanya kalau bisa sesuai indikasi aja. Jadi jangan terlalu banyak gitu ya, sampai terlalu tinggi sekali vitamin E, karena ini disimpan atau larut dalam lemak ya. Jadi dia akan diam dulu. Penting sih untuk imunitas tubuh, dan vitamin E juga termasuk antioksidan juga. Tapi kalau terlalu berlebihan, nanti saya jelaskan di belakang soal antioksidan. Kelebihan juga salah ya. Betul. Nah, saya lanjut dulu. Yang terakhir vitamin K. Ini di sayur-sayuran yang hijau nih, banyak vitamin K nih. Jadi brokoli, bayam, kale gitu ya. Ini kebetulannya sebenarnya vitamin K itu 55 sampai 65 mikrogram. Nah, vitamin K itu terkenal karena dia sangat berkaitan dengan proses pembekuan darah. Gitu. Jadi ada peranannya untuk menjaga pembekuan darahnya ini tetap baik gitu ya, jadi tetap berjalan. Nah, ini yang saya mau sampaikan, kalau melihat vitamin apa aja gitu ya, lihat deh belakangnya ya, bagian komposisinya. Vitaminnya pasti harus tercantum di situ ya. Apa sih komposisi obat? Ini contohnya nih, vitamin A di sini dibilang 5.000 IU. Sebenarnya kita nggak perlu repot-repot ngitung, karena di sebelahnya itu biasanya ada tulisan persentase dari AKG. Nah, jadi kalau angkanya di atas 100% itu berarti kan berlebihan sebenarnya. Jadi udah melebihi AKG-nya gitu ya. Jadi sebenarnya kita ya tetap harus waspada juga, jangan terlalu berlebihan banyak-banyak gitu ya. Kalau dibilang 1 kali sehari, ya udah 1 kali sehari, karena kalau dilihat kan komponennya tuh, lihat kalau vitamin A 5.000 IU, sedangkan tadi kebutuhannya cuma 600-650, lebihannya kan akan disimpan, terus disimpan gitu ya. Jadi kebutuhan perharinya kebutuhan perharinya kan kalau dikonversi cuma 2.000 sampai 1.700 IU untuk vitamin A. Jadi satu ini ada isi 5.000. Wah, itu berarti kan udah 2,5 kali lipat tuh dari angka kecukupan. Over sebenarnya, tapi ya tubuh sebenarnya akan memakai yang seperlu-perlunya aja. Nah, selebihnya dia nggak pakai untuk vitamin ini ya. Gitu. Jadi
perhatikan baik-baik komposisi. Kalau saya boleh pesan, kalau beli vitamin, boleh kalau bingung-bingung kasih lihat ke dokternya. Kasih lihat, dok, saya bingung nih dapat vitamin dari anak saya di luar negeri gitu misalnya. Bingung bacanya, boleh nggak saya minum? Kasih lihat dokter, nanti dokter akan amati komposisinya masing-masing gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi di awal sebenarnya ini sama tabel tadi, ada beberapa yang saya lingkari. Contohnya untuk jenis vitamin D gitu ya, ini mikrogramnya segini, butuhnya vitamin C sebenarnya butuhnya di bawah 100 mg sebenarnya. Dan vitamin-vitamin lain sesuai dengan kebutuhan di AKG ini ya, di angka kecukupannya. Gitu. Nah, saya akan beralih sekarang ke antioksidan. Nah, antioksidan nih lagi sering banget disebut-sebut gitu ya. Sebenarnya yang perlu diketahui itu adalah tubuh kita, tubuh manusia itu bisa menghasilkan sendiri antioksidan. Ya, tanpa disuruh. Tubuh manusia sudah dianugerahi oleh yang di atas bisa menghasilkan antioksidan sendiri. Namun, pada tingkat tertentu dia tidak bisa melindungi tubuh dari kerusakan karena radikal bebas. Radikal bebas itu apa sih? Radikal bebas itu adalah sebenarnya senyawa kimia. Kenapa disebut bebas? Karena dia elektronnya tidak berpasangan. Ya, nih ada gambar contohnya deh, kayak begini. Karena dia tidak berpasangan, dia tuh selalu mencari pasangannya lagi gitu. Jadi makanya secara molekuler itu dia akan menarik elektron-elektron lain gitu ya, supaya dia bisa berfungsi lah gitu ya, bisa bekerja gitu istilahnya. Nah, radikal bebas itu sebenarnya hasil sampingan dari proses metabolisme yang normal di tubuh kita yang melibatkan oksigen. Nah, dengan kata lain, selama manusia itu masih bernafas, ya, karena kan kita menghirup oksigen ya, itu radikal bebas akan selalu ada di tubuh kita. Ya, jadi selalu ada. Jadi free radicals, antioksidan itu secara balance, secara seimbang berusaha untuk dipertahankan gitu ya di tubuh kita. Nah, contoh radikal bebas tuh kalau dilihat-lihat, dibaca-baca tuh ada namanya ROS, RNS dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali nama-nama radikal bebas. Nah, antioksidan ada kalanya di titik tertentu dia jumlahnya lebih sedikit daripada radikal bebas sehingga dia agak membahayakan situasi tubuh kita. Nah, selain di dalam tubuh kita menghasilkan sendiri radikal bebas dari proses metabolisme yang melibatkan oksigen, dari luar itu juga ada masalahnya. Contohnya karena merokok, sinar matahari yang berlebihan, polusi udara, atau radiasi ion tertentu. Itu radikal bebas yang dari luar. Atau inflamasi, ya, proses peradangan. Nah, itu juga bisa menghasilkan radikal bebas. Jadi kalau kelebihan dari luar ya antioksidan di tubuh manusia tidak kuat ya, tidak mampu untuk mencapai namanya keseimbangan redoks namanya. Jadi antara antioksidan dengan prooksidan atau radikal bebas itu selalu dia kuat-kuatan gitu ya, tanding-tandingan di tubuh kita. Yang mana yang lebih kuat ya. Tapi secara alami dia akan terus berusaha untuk mencapai suatu keseimbangan redoks. Jadi kalau kelebihan antioksidan pun salah ya, karena nanti akan tubuh kita itu dibilangnya istilahnya semua organ-organnya itu jadi tidak bisa berfungsi optimal, tetap saja nggak baik gitu ya kalau antioksidannya kelebihan di tubuh kita. Jadi ada kondisi stres oksidatif, ada kondisi stres reduktif. Nah, stres reduktif inilah yang maksudnya kalau kelebihan antioksidan. Jadi harus balance ya antara antioksidan dengan radikal bebas sebenarnya supaya mencapai keseimbangan redoks. Itu yang paling baik untuk organ-organ tubuh kita supaya bisa optimal berfungsi. Nah, antioksidan yang tadi sebenarnya yang fungsinya adalah menghambat oksidasi, ya, melawan, menetralisir radikal bebas. Kalau dikategorikan berdasarkan sumbernya, itu ada yang disebut dengan antioksidan endogen. Nah, itu secara alamiah kita udah ada gitu berada.
Ada di dalam sel manusia, ada yang dari luar, antioksidan eksogen namanya. Itu yang asalnya dari luar tubuh. Itu yang kita masukkan. Contohnya vitamin-vitamin tadi. Kan vitamin nggak bisa dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Jadi entah dari makanan, dari suplemen gitu ya, vitamin C, vitamin E, vitamin A ya, disebut beta karoten, atau senyawa-senyawa lain ada sediaan gitu dalam bentuk obat, minuman, atau yang lain, itu yang kita sebut dengan antioksidan eksogen. Nah, antara antioksidan endogen eksogen itu sebenarnya bisa dibedakan lagi, ada yang sifatnya enzimatik dan non-enzimatik. Ini sih istilah medis saja. Intinya kalau yang enzimatik itu dia mengkatalisir gitu. Jadi dia mempercepat saja pemusnahan radikal bebas dalam sel. Kalau yang non-enzimatik nggak perlu ada proses katalisasi, dia udah langsung bisa mematikan radikal bebas dalam sel. Gitu ya. Jadi kalau dilihat secara skematis, antioksidan tuh ada yang endogen, ada yang eksogen. Endogen itu enzimatik dan non-enzimatik, eksogen tuh yang dari luar ya. Ada polifenol dan sebagainya. Ini secara secara skematis kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada beberapa tulisan udah cukup lama sih ya, sebelum pandemi nih ya, jauh sebelum pandemi. Dipertanyakan kok tubuh manusia itu membutuhkan suplementasi antioksidan rutin nggak sih sebenarnya ya? Dan memang sih banyak studi yang melihat bahwa bukan hanya melulu kita fokus di antioksidan untuk memperpanjang usia gitu ya. Bahkan ada beberapa studi yang menyatakan bahwa terlalu banyak antioksidan juga salah gitu ya. Waspada juga karena belum tentu bisa berpengaruh ke kesehatan tubuh manusia. Nah, suplementasi antioksidan pada lansia ini menjadi dipertanyakan karena ternyata dengan kita bisa menyeimbangkan asupan nutrisi kita ya dengan mengurangi gula ya, merestriksi kalori istilah lainnya, kemudian olahraga konsisten, itu justru malah bisa memperlambat proses menua dan terjadinya penyakit kronis degeneratif dibandingkan kita fokus melulu mengkonsumsi antioksidan apapun jenisnya. Nah, hati-hati karena gini, kalau membaca studi-studi atau membaca literatur dan lain-lain, kita harus lihat ini studinya jenisnya apa sih. Hanya melihat saja efeknya, jadi kita sebut dengan studi observasional atau eksperimental pada hewan coba dan bukan pada manusia. Nah, hati-hati kalau memang baru sampai di level itu, belum tentu bisa berefek yang sama di manusia. Nah, kadang-kadang beberapa studi eksperimen di manusia itu merupakan studi yang menggunakan gabungan antar beberapa jenis antioksidan yang kategorinya masih vitamin gitu. Jadi mau nggak mau ya memang secara studi dan sejauh ini teoritis juga menyatakan ya vitamin-vitamin tertentu yang tergolong antioksidan memang baik efeknya. Tapi bukan bisa menyimpulkan bahwa oh, berarti semua antioksidan, jenis antioksidan tuh harus dikonsumsi. Tidak, ya. Jadi ada beberapa jenis antioksidan yang kalau perlu saja atau memang rasanya kalau tidak dikonsumsi juga tidak apa-apa. Nah, ini ada sedikit aja bedakan vitamin dengan mineral. Ya, kalau vitamin kan tadi tuh ada A, B, C dan seterusnya. Kalau mineral tuh ada kalsium, fosfor dan sebagainya. Saya hanya sepintas aja karena ini sering banget ditanyakan. Kalsium tuh kita butuhnya berapa sih lansia gitu ya? Berapa miligram sih dok lansia itu untuk aman konsumsi kalsium? Kalau angka kecukupan gizi itu 1000 sampai 1200 miligram per hari. Ya, jadi kalau lebih dari ini, mohon maaf hati-hati karena lansia pasti sudah ada perubahan untuk menyaring, ya. Jadi dari sisi organ ginjal misalnya, kalau kalsiumnya kelebihan, ya bisa mirip dengan tadi vitamin C. Hati-hati dia akan bisa mengendap ya di ginjal, bisa menyebabkan kristal. Tapi itu untuk yang konsumsi yang lebih dari angka ini. Kalau konsumsinya masih 1000 sampai 1200 justru baik karena ini perlu ya untuk lansia. Ada lagi yang lain natrium, kalium dan sebagainya. Jadi ini mudah sekali kita tinggal lihat di PMK tadi nomor 28 tahun 2019 kalau yang terbaru ya.
Nah, sebagai slide saya yang terakhir, nah jadi gimana nih dok, kesimpulannya apa? Ya, jadi kesimpulannya kalau kita mau milih suplementasi vitamin pada lansia, lihat dulu AKG-nya dan kondisi lainnya. Contohnya lansia ini masih aktif tidak untuk beraktivitas ya, aktif untuk bekerja atau bagaimana gitu ya. Dan penyakit lainnya hati-hati kalau ada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengkonsumsi atau menambah vitamin tertentu yang dalam jumlah banyak, contohnya ada yang gangguan liver atau gangguan ginjal, itu hati-hati ya untuk memilih jenis vitamin. Lebih baik disesuaikan dengan angka kecukupan gizinya dulu. Kalau memang sudah terpenuhi ya sudah cukup segitu. Tapi kalau memang belum ya ditambah boleh, tapi dengan perhatikan kondisi-kondisi tadi ya. Kemudian pemberian antioksidan sebenarnya tidak rutin ya. Kalau memang diperlukan perhatikan jenisnya ya, yang mana nih yang mau dikasih, yang enzimatik, non enzimatik atau bagaimana gitu ya. Kemudian kalau makanan sehari-hari kita sebenarnya itu juga ada sumber vitamin, mineral dan antioksidan. Jadi kalau Dokter Dina kan di kesempatan yang lalu itu sudah menjelaskan tentang nutrisi. Nah, itu betul. Jadi sebenarnya dengan asupan nutrisi yang seimbang, yang tetap terjaga, mungkin untuk vitamin-vitamin tertentu itu tidak perlu suplementasi tambahan. Tapi kalau memang perlu, misalnya ada gangguan untuk asupan daging, misalnya yang kaya akan sumber vitamin D, yang kaya akan sumber-sumber kalsium dan sebagainya, ya mungkin perlu suplementasi tambahan sesuai dengan kecukupan gizinya. Oke, saya rasa itu ya Mas ya. Oke, mantap dok. Ini banyak sekali insight baru, pengetahuan baru nih dok. Jadi memang kalau dari saya pribadi sebenarnya sih pertanyaan yang paling langsung mencuat di saya kan tadi istilahnya gini, kondisi sekarang semua orang pengen menaikkan imunitas tubuhnya, gitu, misalnya menjaga imunitas. Gitu. Ternyata itu juga nggak bisa main-main melebih-lebihkan asupan atau enggak suplementasi sehingga imunitasnya meningkat. Ternyata enggak ya dok ya? Ya, tubuh kita tuh tetap ada batasannya, jadi nggak boleh terlewat dari batasan tadi. Kalau kelebihan juga efek di tubuh malah jadi negatif ya, jadi kurang baik. Malah negatif dok ya. Oke dok. Ini tentu nggak cuma saya aja yang punya banyak pertanyaan. Ini dari audiens di Facebook Live ini juga sudah mulai banyak pertanyaan. Nanti saya akan bacakan. Tapi mungkin untuk pertama saya akan bacakan dulu pertanyaan-pertanyaan dari Oma Opa di Lansia Online, kelas WhatsApp Group yang sudah terdaftar atau tergabung dalam grup WA Lansia Online. Ini saya mulai bacakan ya dok ya, izin ya dok. Selamat siang Dr. Renca, saya Elisa dari Klaten, usia 60 tahun. Menurut teori makan buah itu baiknya pas perut kosong. Bisakah semua buah dapat dikonsumsi saat perut kosong? Untuk lansia sebaiknya buah apa saja untuk menjaga stamina? Nah, stamina ini yang tadi dokter bilang ini agak beda nih dok ya. Antara stamina, imunitas tubuh, mungkin antioksidan itu ternyata juga lebih detailnya beda lagi nih. Ini kayaknya harus ada sesi tersendiri masing-masing pasien lansia dengan dokter ya. Iya. Tapi saya pikir sih bisa dijawab dulu nih dok dari Ibu Elisa dari Klaten. Oke, baik. Terima kasih Ibu Elisa dari Klaten untuk pertanyaannya. Jadi ini tentang makan buah ya. Jadi memang sih beberapa kepustakaan menyebutkan kalau pada saat perut kosong itu untuk konsumsi buah atau sayuran gitu akan lebih baik dicerna gitu ya istilahnya. Tapi tetap kalau pada lansia saya tidak bisa bilang sama gitu ya dengan populasi yang lebih muda. Terutama begini, di dinding lambung lansia itu pasti sudah ada perubahan. Jadi dinding lambungnya, produksi asam lambungnya itu pasti ada berbeda dengan yang populasi lebih muda. Jadi saya sih tetap menyarankan kalau bisa sebelum makan ya silahkan. Tapi kalau memang lambungnya rasanya tidak nyaman, segera setelah makan buah-buahan ya jangan dipaksakan. Karena tetap
harus disesuaikan, setiap orang pasti berbeda respon tubuhnya. Dan jangan khawatir kalau mengkonsumsi mengkonsumsi buah setelah makan makanan padat, memang kalau jumlahnya juga baik gitu ya, sesuai, saya sih menyarankan mungkin kasih jeda gitu ya antara makan makanan padat dengan buahnya. Jadi jangan terlalu dekat, supaya ada waktu untuk mencerna protein, karbohidrat, dan makronutrien lain. Setelah tunggu sekitar 1 jam atau mungkin ya setengah sampai 1 jam lah kurang lebih, baru makan buah, mungkin akan lebih terserap lebih banyak vitamin yang ada di buah tersebut dibandingkan dengan habis makan padat selesai langsung buah. Nah, biasanya hanya ada sebagian yang tidak terserap baik karena dia bercampur dengan makanan padat yang awal-awal itu. Jadi tidak harus dipaksakan kok sebelum makan. Jadi jangan khawatir. Tetap kita bisa akali dengan tadi dikasih jeda aja antara makanan padat, dikasih jeda 1 jam lah kurang lebih, kemudian makan buahnya. Kemudian, iya. Kalau semua buah dapat dikonsumsi saat perut kosong, ya saya bisa jawab tidak semua buah ya bisa dikonsumsi dalam perut kosong. Bahkan buah-buahan yang dibilang aman pada saat perut kosong pada lansia itu bisa bikin keluhan nggak enak di lambung gitu ya. Jadi yang paling sering mengganggu lambung sebenarnya sih yang asam ya, yang tingkat keasamannya tuh agak tinggi. Beberapa nih kan sekarang suka ada tren minum lemon ya pagi-pagi gitu. Diet ya dok ya? Iya, jadi kalau pada lansia saya kurang bisa menganjurkan karena beberapa pasien sih ini udah berapa kali terbukti itu malah kurang nyaman buat pasien. Tapi kalau ada yang bisa, itu baik sekali kalau memang bisa, dan tandanya adalah dia nggak ada keluhan apa-apa. Jadi setelah minum atau makan buah yang sifatnya asam pada saat perut kosong, setelahnya ya biasa-biasa aja. Nah kalau seperti itu oke, silahkan. Tapi kalau setelah itu timbul gejala yang nggak enak, kembung, sebah, agak mual, ya mohon maaf itu jangan diulang, jangan dijalankan lagi gitu ya untuk makan buah pada saat perut kosong. Kalau buah apa saja untuk menjaga stamina, saya hanya bisa menjawab begini, variasikan saja buah-buahannya dan sayur-sayuran juga sama. Jadi bervariasi buat sebagai satu rutinitas bahwa dalam makan 3 kali sehari makan besar itu harus ada buahnya di akhir atau ya, jadi tetap kita fokus di variasinya. Jadi saya nggak menganjurkan satu jenis buah, ini buah super gitu ya, harus ini karena karena tadi kan saya udah bilang di slide tadi juga tuh saya coba jelaskan, di setiap komponen itu ada gabungan vitamin-vitamin ya, di setiap misalnya buah A gitu ya, ada vitamin B-nya sekian, vitamin C-nya sekian gitu. Kemudian ada yang tinggi di bagian-bagian tertentu, sehingga dengan kata lain kan kita kalau semakin banyak jenis buah atau semakin bervariasi, tentu tubuh kita akan lebih banyak mendapatkan vitamin gitu dan mineral tentu dari buah-buahan tersebut. Gitu kali ya, Mas. Saya pikir itu pertanyaan pertama, Dokter Ensa, ini masih banyak pertanyaan sebenarnya. Waduh. Ini soalnya sangat menarik nih, apalagi materi dari Dokter Ensa tadi ya soal imunitas, soal suplementasi vitamin, ya memang itu kan artinya gimana dok ya, kalau misalnya kita, mungkin bagi para lansia yang sampai sekarang kadang-kadang masih ragu-ragu atau masih coba menghubungi dokter sebelum ke rumah sakit, ini kan ya paling utama menjaga dulu di rumah gitu dok ya, bersama keluarga. Tapi yang disiplini tadi itu asupan. Nah ini ada pertanyaan kedua nih dari Oma Sri Suwartina, umur 66 tahun. Ini spesifik sekali nih dok. Ini beliau menyebutkan menderita darting dan irama jantung. Jadi mohon rekomendasi vitamin apa. Jadi sekarang mengkonsumsi vitaminnya Parmaton, Natur E, Vitalong C. Jadi ada pagi, ada sore juga. Ini mungkin sangat spesifik, tapi mungkin juga Oma Sri juga harus bertanya ke siapa nih, harus mengaksesnya kemana nih gitu. Mungkin petunjuk dulu dari Dokter Ensa sebelum nanti di follow up lebih detail kali ya nanti.
Ya, Silakan, sebenarnya sebenarnya sih kalau saya lihat nama-nama vitamin ini komponennya udah sangat lengkap ya. Jadi vitamin C-nya ada, kemudian ada kombinasi multivitamin sama vitamin E. Jadi ada jenis-jenis vitamin yang tergolong antioksidan yang sudah dikonsumsi oleh Ibu Sri Suwartina ini. Jadi saya rasa kalau tadi disebutkan menderita tekanan darah tinggi dan gangguan irama jantung, ada baiknya juga ya untuk kita lihat komposisi vitamin lainnya ya. Jadi vitamin D misalnya itu juga perlu ditambah misalnya. Ini karena kalau saya lihat jenis-jenis vitamin ini seputar di vitamin B kompleks sama vitamin C gitu. Jadi mungkin ada komponen vitamin D, cuman saya kurang mengerti detail dari jenis-jenis ini karena harus dilihat dulu. Coba perhatikan saja di komposisi vitamin yang ada di sekarang gitu ya, yang sedang dikonsumsi, ada nggak komponen vitamin D-nya. Kalau tidak ada mungkin perlu ditambahkan. Kemudian asupan yang lain-lain juga penting ya. Kalau darah tinggi dan gangguan irama jantung kan harus ada pembatasan untuk konsumsi garam gitu ya. Jadi natrium dan lain-lain yang ada di garam itu mau nggak mau kita harus benar-benar perhatikan baik-baik gitu. Jadi kalau saya lihat dengan situasi yang sekarang di Bu Sri ini boleh dilanjutkan vitamin ini, tapi kalau bisa dicek lagi ada komponen vitamin D atau tidak. Kalau tidak tolong ditambahkan gitu. Demikian Mas. Ya, baik Dok, terima kasih. Ini kita langsung aja ke penanya terakhir yang langsung ikut live bersama kita di Facebook saat ini. Ini saya sudah pilihkan 2 pertanyaan yang terkait langsung sama materi Dr. Ensa siang hari ini. Ini saya coba tampilkan. Sebenarnya ini pertanyaan unik sih Dok. Tadi saya juga ikut bertanya. Ini soal kelebihan asupan yang sebenarnya akhirnya dibuang atau enggak. Kadang-kadang kita juga malah nggak terlalu misalnya optimal penggunaan dalam tubuh. Ini dari Pak Pujo Iman Santoso. Kontrol otomatis yang gimana, apakah olahraga bisa kendalikan kelebihan asupan? Ini beliau bertanya tadi pas saat dokter menjelaskan tadi kelebihan baik asupan suplementasi vitamin atau enggak. Tadi yang terakhir soal ini yang penting stamina meningkat, aktivitas banyak, jadi misalnya makan terus atau enggak ada yang bergizi tambah terus gitu, kurang lebih gitu. Apakah bisa dikontrol dengan olahraga gitu Dok? Kira-kira gimana Dok? Silakan Dok. Jadi begini, kalau terkait dengan olahraga bisa istilahnya tuh bisa mendetoks gitu ya, mengeluarkan sisa-sisa vitamin atau suplementasi yang berlebihan di tubuh. Memang saya melihat tidak secara langsung kaitannya. Jadi begini, kalau olahraganya dalam taraf yang sesuai sehingga tubuh kita itu tidak dalam kondisi stres berlebihan, karena kalau olahraga kan kita kalau salah memilih jenis olahraga pada lansia ya atau terlalu tinggi intensitasnya itu justru malah memicu stres yang berlebihan di tubuh kita sehingga kondisi menghasilkan keseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan di tubuh kita kan nggak balance lagi gitu ya. Jadi kalau komposisi olahraganya atau jenis olahraga yang dipilihnya tuh tidak sesuai. Nah, bagaimanapun kalau saya konteksnya di vitamin tadi, contohnya vitamin C. Vitamin C itu kalau berlebihan, vitamin B dan C, kalau berlebihan diminum atau ada di darah kita, itu akan secara otomatis dikeluarkan oleh ginjal. Mau kita aktif berolahraga, aktif bagaimanapun, ya ginjal akan tetap mengeluarkan vitamin B dan C yang kelebihan itu ya, dengan bantuan sebenarnya yang lebih berkaitan itu dengan asupan minum air putihnya. Jadi konsumsi air putihnya kalau cukup baik gitu ya, 1,5 sampai 2 liter masuk, kemudian di air putih atau konsumsi cairan yang itu kan akan membantu fungsi ginjal. Tapi kalau jenis vitamin yang lain yang larut dalam lemak
tentu saja kalau kita exercise, lemaknya akan pecah dan sebagainya, yaitu vitaminnya akan yang larut dalam lemak tentu saja ya akan terpakai, atau mungkin nanti dia secara otomatis dia akan terbuang gitu ya. Jadi ada berbagai mekanisme yang secara detail saya nggak bisa jelaskan di sini, tapi kalau murni hanya olahraga saja bisa bantu untuk mengeluarkan kelebihan itu belum tentu ya. Jadi kadang kalau olahraganya kelebihan malah jadi efeknya bukan baik di tubuh itu dengan dengan membantu proses metabolisme di tubuh, malah jadi berdampak negatif. Jadi intinya sih harus balance saja. Jadi semua tuh harus balance, tidak boleh ada yang berlebihan di satu komposisi atau di satu porsi gitu ya. Mungkin begitu ya, Mas Dede. Oke. Jadi tetap harus balance ya. Harus balance. Terutama yang tadi yang saya highlight itu yang tadi ya dok ya. Artinya minimal asupan minum air putihnya itu pun terjaga gitu dok ya. Betul. Jadi kalau bahkan kalau olahraga itu kan butuh cairan ya tubuh kita ya. Cairan. Lebih tambah butuh cairan lagi gitu. Oke dok, ini pertanyaan terakhir dok sebelum kita akhiri kelas lansia online hari ini. Sebenarnya ada dua pertanyaan. Yang satu terkait sama osteoporosis, bagaimana mendeteksinya. Mungkin ini di materi lain, tapi ini yang terkait sama makanan, asupan serta gizi saya tampilkan di sini dok. Dari Oma Sri Hartini atau Ibu Sri Hartini, buah sayur. Bagaimana nilai gizinya jika disimpan di kulkas? Ini simpel tapi memang sangat penting untuk kehidupan kita, apalagi memang istilahnya di rumah terus, kita mau nggak mau ya kalau fresh tiap hari kita resikonya keluar rumah, mungkin juga ada pengennya disimpan sehingga asupannya tetap terjaga. Silakan dok. Iya, jadi beberapa jenis buah yang kaya akan antioksidan, ya tadi kan saya jelaskan antioksidan yang dari golongan vitamin itu kan vitamin C, vitamin E gitu ya diantaranya. Jadi kan buah-buahan yang warnanya vitamin A juga, jadi buah-buahan yang warnanya merah, kuning gitu ya, itu memang daya tahannya untuk disimpan itu lebih lama kalau di kulkas, tapi tentu saja tidak berhari-hari ya. Jadi ada beberapa jenis buah yang kalau kita lihat saja yang kasat mata tuh contohnya apel. Kalau sudah dikupas itu memang udah harus langsung dimakan, tidak boleh disimpan. Karena kalau kita lihat aja kalau apel dilama-lamain di suhu ruangan atau di kulkas dia akan berubah warna, karena sebenarnya sih ada beberapa komponen zat atau vitamin yang rusak gitu ya pada saat dipaparkan lama-lama dengan suhu ruangan atau di kulkas. Jadi prinsipnya untuk jenis buah-buah tertentu yang paling sering tuh misalnya pepaya, semangka, yang warnanya tuh sangat ini ya kaya akan antioksidan lah kalau kita lihat tuh. Merah, mangga gitu ya. Mungkin kalau untuk disimpan dalam bentuk utuh bisa berhari-hari, tapi kita lihat aja karena kadang-kadang suka busuk dan sebagainya. Tapi kalau sudah dikupas sebaiknya segera dikonsumsi. Karena agak berubah dia nanti kalau sudah misalnya lebih dari 6 jam atau lebih dari 8 jam, bahkan sudah berhari-hari, sudah dikupas, ditaruh di dalam kulkas, itu pasti kandungan vitaminnya ada yang berubah, ada yang sebagian, ada yang sudah rusak. Sehingga agak sayang ya, jadi nggak semua komponen bisa masuk ke tubuh kita yang komponen yang baiknya gitu. Oke, Dr. Rensa. Ya. Terima kasih banyak. Ini pertanyaan terakhir kita di kelas hari ini. Ini antusiasme dari audiens di Facebook Live Geriatri.id ini sangat banyak. Tentunya juga mungkin keterbatasan waktu juga yang harus mencukupkan kita. Jadi nanti mungkin di lain kesempatan ada sesi khusus ya sama Dr. Rensa. Mungkin yang lebih, sepertinya banyak yang memang spesifik pertanyaannya dan juga terkaitan sama kondisi kesehatan Oma dan Opa. Tapi lebih penting dari itu mungkin ini mengingatkan bersama-sama bahwa
soal asupan, soal disiplin di rumah ini juga harus dibantu bersama pelaku rawat gitu dok ya, sama keluarga ya. Jadi sebuah tips tersendiri selama musim pandemi COVID-19 ini. Gitu ya dok ya? Ya betul, jadi tetap jaga kondisi tubuh kita, kalau perlu minum atau tambahan suplementasi vitamin ya kalau perlu, kemudian asupan nutrisi harus seimbang, jaga kebersihan ya, anjuran terkait pandemi tetap harus dijalankan ya. Jangan sampai lupa bahwa situasi ini memang membutuhkan kedisiplinan ya dari setiap pihak ya. Mungkin kalau oma opanya perlu dibantu ya, orang-orang di sekelilingnya, keluarga, pelaku rawat itu harus memperhatikan dengan baik kebersihan dari lansia tersebut gitu. Oke dok, ada pesan lagi dok sebelum kita akhiri diskusi lansia online hari ini? Iya, untuk opa, oma semua, para pelaku rawat di rumah, tetap semangat ya, jangan lupa untuk terus menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, tadi saya sudah menjelaskan tentang berbagai jenis vitamin, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan juga penjelasan tentang antioksidan gitu ya. Tentu perlu banyak diskusi, perlu banyak tanya jawab dengan tenaga medis gitu ya, dengan tenaga profesional. Kalau memang ada hal-hal yang perlu untuk diketahui ya silahkan untuk bisa menanyakan ke dokter yang yang selama ini menangani lansia tersebut gitu ya. Mungkin kalau tidak bisa untuk datang ke rumah sakit, saat ini kan ada banyak sekali media-media yang bisa membantu ya. Jangan sampai ada kesalahan gitu ya. Jadi ada hal-hal yang tidak dikomunikasikan dengan baik, malah bisa berdampak buruk untuk lansia di rumah gitu. Demikian. Mas. Jadi kalau istilahnya sudah bisa ke rumah sakit, janjian sama dokternya, sebaiknya ke rumah sakit gitu dok ya, untuk konsultasi langsung. Betul, jika belum ya harus segera berhubungi tim medis terutama dokter. Ya. Oke dok. Dokter Ensa, terima kasih banyak. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Baik, saya akan sampai jumpa lagi dok. Saya akan tutup diskusi kita hari ini. Baik. Terima kasih dok. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih dok. Bapak Ibu, oma opa semua, demikian diskusi kita hari ini terkait dengan mengenali suplemen vitamin antioksidan pada lansia yang diantarkan langsung oleh Dr. Rensa, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri. Dr. Rensa bisa Bapak Ibu oma opa temui di Rumah Sakit Unika Atmajaya atau Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Tentu juga semua materi dan tulisan-tulisan terkait dengan kelas hari ini akan kami sampaikan juga oleh teman-teman di geriatri.id. Anda bisa mengakses langsung di www.geriatri.id, bisa mengirimkan pertanyaan atau enggak juga bisa menyampaikan apa yang perlu dijawab oleh para dokter dari Pergemi. Semoga kelas lansia online hari ini bermanfaat bagi semua. Saya mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan tetap sehat di masa pandemi. Salam.